Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan udara yang segar, dengan kasih Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah mengenali karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, sedikitnya ada 19 karunia yang tercantum dalam Perjanjian Baru yang tercatat di antaranya dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, dalam surat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, ayat 28 sampai 30, Efesus 4 ayat 11 dan 1 Petrus 4 ayat 11. Kita mendapati di antaranya ialah ada karunia sebagai rasul, ada karunia sebagai nabi, bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia sebagai pemberita Injil, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia sebagai gembala, karunia sebagai pengajar, karunia menasihati, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mukjizat, karunia membedakan roh, karunia membagikan sesuatu, karunia memberi pertolongan, karunia kemurahan, karunia memimpin, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara, untuk memudahkan memahami karunia-karunia ini, maka saya membagi menjadi 4 kelompok supaya kita lebih mengerti maksud dari karunia-karunia roh ini. Yang pertama, kelompok karunia-karunia untuk melayani. Di antaranya karunia menyembuhkan, karunia memberi pertolongan, karunia kemurahan. Kelompok kedua yaitu karunia-karunia untuk mendidik. Di antaranya karunia mengajar, karunia hikmat, karunia memimpin, dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kelompok ketiga itu karunia-karunia untuk bersaksi. Di antaranya karunia sebagai pemberita Injil, karunia rasul, karunia mukjizat, dan karunia iman. Kelompok keempat yaitu karunia-karunia mengenai kebaktian, yaitu karunia berbahasa roh dan karunia membedakan roh. Juga karunia bernubuat dan karunia nasihat. Dengan kata lain, di sini kita melihat ada rupa-rupa karunia yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya dengan tujuan untuk saling melengkapi dan membangun tubuh Kristus. Saudara, setelah kita mengetahui karunia-karunia yang ada, sekarang Tuhan ingin agar kita memakai dan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itu Tuhan berpesan kepada kita, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara, Tuhan ingin kita menggunakan dan mengobarkan karunia yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Mengobarkan karunia Allah arti kita harus mengetahui, memakai, dan dengan semangat menggunakannya untuk melayani Tuhan sebagaimana seharusnya sebagai anggota tubuh Kristus, agar pelayanan kita sebagai anggota tubuh Kristus dapat lebih baik dan gereja Tuhan dapat lebih maju. Saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, maka saya yakin tidak akan ada satupun dari antara kita yang mendengar renungan ini hanya duduk diam, lipat tangan, tetapi semua akan bergerak dan melayani bersama, karena kita menyadari peran dan fungsi kita sebagai tubuh Kristus.
Karena itu saudara, mari kita kenali karunia yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita, dan pergunakanlah dengan bijaksana, dengan penuh semangat untuk melengkapi sebagai tubuh Kristus, bukan untuk kesombongan diri kita, tapi sebaliknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mengobarkan dengan semangat menggunakan karunia yang ada untuk membangun tubuh Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita mengucap syukur untuk karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kita, di mana Tuhan memperlengkapi setiap kita untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita boleh dipakai menjadi rekan sekerja Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau telah selamatkan kami Tuhan, dan Engkau telah tebus kami. Kami bersyukur juga, bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan karunia untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kepada Engkau. Biar Tuhan boleh memimpin, menolong, menyertai setiap kami. Kami begitu lemah Tuhan, tolonglah kami. Bapa di sorga, kami yang sedang isolasi di rumah Tuhan oleh karena terkena COVID-19, Tuhan tolong kami. Kiranya Engkau boleh menjamah kami, memulihkan keadaan kami, memberikan daya tahan tubuh yang baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa Tuhan bagi kami sedang bergumul dengan sakit akan stroke kami. Tuhan juga tolong, di mana tangan kami sakit, kaki kami sulit untuk bergerak, Tuhan juga tolong. Biar Engkau boleh memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan Yesus tolonglah. Kami serahkan kepada Engkau. Oh Tuhan, kami sedang sakit asma Tuhan, di mana kami sering sesak napas. Tuhan juga tolong kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Tuhan perlancar akan pernapasan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bergumul Tuhan dengan masalah keuangan, untuk bayar biaya rumah kami, biaya cicilan yang ada, biaya hidup. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga membuka jalan. Engkau memberkati, mencukupkan segala keperluan yang ada. Tuhan tolonglah. Kepada Tuhan kami meminta pertolongan. Kami bergumul dengan masalah keluarga. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh membuka jalan, memberikan keharmonisan, memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Tuhan, kami mohon padamu. Kami yang sedang bergumul Tuhan, menantikan akan seorang anak di dalam keluarga kami. Tuhan berkati juga Tuhan rahim daripada istri-istri kami ya Tuhan. Engkau boleh memberkati Tuhan. Biar kalau Engkau izinkan Tuhan, ada seorang anak hadir dalam keluarga kami. Tuhan Yesus tolong. Kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami berserah hanya kepada Engkau. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati, supaya Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan, dapat terus memberitakan Injil-Mu, kabar baik kepada seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan melayani. Engkau berikan semangat nantiasa, berikan kesehatan, berikan kuasa-Mu. Firman Tuhan taburkan, dapat menjadi berkat, membangun bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.